Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film From series tahun 2022. Kira-kira akan seseru apa di episode kali ini? Oke lah, daripada kebanyakan cocok di awal, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang keempat ini kita diperlihatkan ke seorang bocil yang baru saja keluar dari sebuah bunker. Dan ternyata bocil itu adalah si gondrong Victor yang kini sudah tuir. Melihat si Juli yang baru saja terbangun, si Victor pun langsung menceritakan di mana dia selalu menggambarkan semua mimpi-mimpinya karena sebagian dari mimpinya itu sering menjadi kenyataan. Namun si Juli yang takut dengan tingkah laku si Victor yang aneh menyuruhnya untuk pergi. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke Sheriff yang berniat mengecek keadaannya si Frank. Melihat si Frank yang sudah modar mengenaskan, si Sheriff pun sudah tak kaget lagi karena dia sudah menduganya hal ini akan terjadi. Kemudian dia pun bergegas membawa jasadnya si Frank untuk dimakamkan. Lalu kita dialihkan ke si Sarah yang berniat bekerja di restoran milik ibunya si Deputi bernama Nyonya Liu. Melihat Nyonya Liu masih bersedih, jelas saja si Sarah pun merasa bersalah karena gara-gara dialah suaminya modar. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Tabita yang tengah bersedih setelah mengingat putra bungsunya yang sudah modar beberapa bulan yang lalu. Melihat hal itu, si Jim pun mencoba menguatkan istrinya. I don't know. Tak ingin si Ethan melihat ibunya yang bersedih, si Jim pun langsung mengajaknya sarapan di restorannya Nyonya Liu. Sesampainya di sana, mereka pun disambut dengan ramah oleh si Sarah, dan dikarenakan mereka warga baru, si Sarah pun akan menghidangkan makanan spesial untuk mereka. She's the one to have pancakes. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Jed yang mengajak si Kenny masuk ke sebuah bunker untuk memberitahukan sesuatu. CGI party trick. Setelah di dalam, si Jed pun langsung menceritakan apa yang sudah dia lihat sebelumnya, di mana dia sangat yakin penglihatannya itu adalah sebuah petunjuk untuk mereka. Namun dirasa si Jed hanya halus saja, si Kenny pun langsung mengajaknya pergi ke kantor Sheriff karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Come on. Wow. Enjoy. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Ethan yang sedang menikmati surabi hangat buatannya Nyonya Liu. Melihat hal itu, si Jim pun meminta ke si Ethan untuk menunggu sementara dia berniat pergi ke toilet. Selepas si Jim pergi, si Victor pun datang ke resto itu untuk menemui si Ethan. Sambil memberikan sebuah gambar, si Victor pun langsung menanyakan apakah bocil yang si Ethan lihat itu sama persis dengan gambar ini. Kemudian si Ethan pun langsung memberitahukan bahwa bocil yang dia lihat itu sama persis dengan gambar yang si Victor buat. Setelah mendengar hal itu, kini si Victor pun yakin bahwa bocil itu benar-benar ada. Hingga di tengah obrolan, si Jim pun datang. Melihat putranya didekati oleh orang asing, jelas saja si Jim pun sangat marah. Kemudian dia pun mengancam si Victor untuk tidak lagi mendekati anaknya jika tak ingin huntunya merolok. Dad, why'd you do that? Setelah itu si Jim pun langsung mengajak si Ethan untuk pulang. Hingga sesampainya di rumah, si Ethan yang masih kesal dengan kelakuan si ayah pun meminta ke si Jim untuk membiarkannya sendiri. Lalu kita diperlihatkan ke si Juli dan si Fatimah yang sedang sibuk ngoekeun baju.
Tidak lama kemudian si Tabita pun datang sambil memberikan jaketnya yang ketinggalan. Si Tabita pun kembali membujuk si Julie untuk tinggal lagi bersama mereka dikarenakan si Ethan dan si Ayah sangat merindukan si Julie. Namun si Julie menolaknya dan ternyata alasan si Julie memilih tinggal di rumah koloni dikarenakan dia kecewa dengan kedua orang tuanya setelah mengetahui mereka akan bercerai. Okay, do this right now, please. I'm not trying to. Kemudian kita dialihkan ke si Kenny yang sedang memberitahukan asal-muasal warga kota ke si Jed, di mana mereka semua itu berasal dari tempat yang berbeda-beda. Namun entah bagaimana ceritanya, mereka bisa terjebak di tempat yang sama. Setelah mendengar hal itu, si Jed pun yakin bahwa ada seorang di balik semua ini. Dia pun berniat mencari tahunya sendiri agar bisa segera keluar dari kota ini. Jane! Lalu kita dialihkan lagi ke si Jim. Melihat istrinya baru saja pulang, si Jim pun langsung menceritakan tentang si Ethan yang marah akibat dirinya memarahi si Victor. How'd that go? Fucking no. Namun di saat orang tuanya sedang mengobrol di depan rumah, si Ethan dikagetkan oleh kedatangan si Victor yang kembali menemuinya lewat belakang rumah, di mana si Victor mengajak si Ethan pergi mencari bocil itu ke tengah hutan karena dia sangat yakin bocil itu telah memilih si Ethan seperti dia memilihnya dulu. Yeah. Let's go. Singkat waktu, sesampainya di hutan, akhirnya mereka pun melihat si bocil yang sedang apruk-aprukan di tengah ruyuk. Melihat hal itu, si Victor pun langsung mengajak si Ethan untuk mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Tabita dan si Jim yang panik setelah menyadari si Ethan tidak ada di rumah. Ethan! 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 Dirasa si Ethan masuk ke dalam hutan, mereka pun bergegas mencarinya. Kembali ke si Victor dan si Ethan yang harus kehilangan jejak bocil itu. Di tengah kebingungan, si Victor pun yakin bahwa bocil itu masuk ke sebuah lubang yang ada di pohon. Kemudian dia pun berniat melakukan sesuatu. Dan setelah emot batunya mendapatkan balasan, si Victor pun berniat mengecek lubang itu. Namun tiba-tiba... No. Namun setelah kembali mengingat masa kecilnya, si Victor yang ketakutan pun langsung mengajak si Ethan untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Jim dan si Tabita yang sedang mencari si Ethan di tengah hutan. Tepat pada waktunya, di saat mereka dijegat sekumpulan asu leweng, si Victor datang dan langsung menembakkan pistol FF-nya. Melihat si Victor kembali mendekati si Ethan, jelas saja si Jim pun sangat marah. Namun dikarenakan si Victor memiliki senjata, si Tabita yang takut terjadi apa-apa pun langsung mengajak si Jim untuk pergi saja. Setelah kembali, si Jim pun langsung menemui si Sheriff untuk melaporkan kelakuannya si Victor yang membawa pergi anaknya ke tengah hutan tanpa izin. Namun dikarenakan si Victor masuk ke wilayahnya si Donna, si Sheriff pun berniat membicarakan hal ini dengan si Donna. Setelah mengatakan itu, si Sheriff pun mengajak si Jim dan keluarganya untuk makan bersama karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Di sore harinya, si Sheriff dan si Jim pun terlihat sedang asik makan bersama. Dirasa ini kebetulan, si Tabita pun langsung berterima kasih ke Sheriff karena waktu itu dia sudah menolong keluarganya. Namun si Sheriff mengatakan jika itu sudah kewajibannya, apalagi seluruh warga di kota ini sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Di saat itu pula, kita pun diperlihatkan ke Sarah yang tiba-tiba merasakan sakit di tangannya. Rupanya itu perbuatan dari sosok astral yang menyuruh si Sarah untuk menghabisi si Ethan. Dan setelah tangannya kembali normal, tiba-tiba kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dengan si Sarah?
Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Victor yang tengah sibuk menggali sebuah lubang seperti sedang membuat kuburan, seolah-olah dia sudah mengetahui kengerian akan segera terjadi. Melihat hal itu jelas saja si Donna pun sangat marah karena kelakuan anehnya membuat para penghuni koloni menjadi takut. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalem heula karena episode 4 pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.